akhirnya memutuskan untuk oke deh kita IPO gitu. Apa yang kemudian menjadi salah satu side story-nya? Perlu nih IPO tampaknya nih, Mary Riana Education. Nah, kenapa IPO? Why not? Ya kan? Ada dua alasan besar yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya selalu percaya, tadi sudah bilang ya, edukasi dan Indonesia itu satu hal yang sangat dekat di hati saya. Dan saya sungguh-sungguh percaya the future of education, masa depan edukasi di Indonesia itu bagi saya bukanlah yang bisa menciptakan kurikulum paling banyak atau program-program paling banyak, tapi masa depan dunia edukasi adalah siapa yang bisa menciptakan ekosistem yang terhubung antara orang tua, pengajar, institusi, investor, yang memang terhubung gitu untuk semuanya. Nah, selama 10 tahun, hampir 11 tahun, berarti Mary Riana Education kita sendiri sudah membangun ekosistem itu. Ya kan, tadi ada learning center di 34 lokasi, kita ada event, kita juga ada digital learning gitu. Nah, kami sudah membangun itu secara organik. Oke, nah jadi menurut kami, menurut saya pribadi juga khususnya dengan melangkah ke Bursa Efek Indonesia, ini bukan hanya langkah strategis secara bisnis, ya, tapi ini benar-benar komitmen masa depan. Karena saya ingin menggerakkan edukasi rakyat Indonesia sehingga ekosistem ini bisa terhubung dan semakin banyak lagi. Dan kenapa IPO? Karena kami IPO bukan untuk mencoba-coba, karena seperti saya bilang selama 10 tahun kami sudah bertumbuh organically, secara konsisten dan profitable gitu. Jadi dengan melangkah di Bursa Efek Indonesia, IPO ini akan mengakselerasi impact-nya ya, dan mengakselerasi pertumbuhan yang memang sudah kami lakukan selama 10 tahun terakhir ini. Nah, itu mungkin dua alasan terbesar kenapa akhirnya kami memantapkan kaki untuk melangkah listed di Bursa Efek Indonesia. Saat ini kan ada sekitar 900-an emiten di Bursa Efek Indonesia, dan sebenarnya tidak banyak yang concerns-nya tuh di edukasi gitu ya, di pendidikan begitu ya. Bahkan saya bilang hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ini kayak pertama ini akan kali menjadi pendidikan ya, perusahaan pendidikan pertama yang akan tercatat di Bursa Efek Papan Pengembang. Papan Pengembang ya. Pertama dan kayaknya cuma satu-satunya berarti di antara 900 ya, karena sebagian besar kan kita bicara mengenai sektor yang common kayak banking, kemudian kayak consumers gitu ya, energi gitu. Nah, sekarang kita bicara masalah edukasi nih yang ada di Bursa Efek Indonesia. Akan menjadi tantangan tersendiri nggak sih kemudian berani untuk melibatkan publik Indonesia begitu untuk melihat, memantau perusahaan ini? Iya, tentu saja akan menjadi tantangan, tapi kita semua tahu setiap tantangan pasti ada peluang yang juga sangat besar. Nah, maka dari itu ya kami memantapkan kaki, karena kalau tidak ada yang melangkah maka tidak akan ada yang mengikuti. Semoga langkah ini menjadi awal untuk menggerakkan. Dan saya berbicara bukan hanya sendiri ya, maksudnya Mary Riana Education itu bukan hanya punya mimpi, tapi kami juga punya peta jalan untuk menuju ke sana. Apalagi kami bersyukur tahun 2024 ya kami juga mendapatkan strategic investor. Jadi dari Tankop di bawah kepemimpinan Pak Hermanto Tanoko, ya beliau juga sekarang bersama di Mary Riana Edukasi ya, dan itulah prosesnya bagaimana sesuatu yang sudah bertumbuh secara organik selama 10 tahun, akhirnya dengan hadirnya Pak Hermanto Tanoko dan juga Tankop, ini lebih memantapkan kaki kami untuk melangkah ke bursa. Ya, karena kita semua juga tahu ya, Pak Hermanto Tanoko juga sangat selektif dalam membangun perusahaannya yang untuk listed go public, dan kami benar-benar percaya in the long term investment fundamental gitu. Jadi dengan adanya kehadiran dari Tankop dan juga apa yang sudah kami lakukan dengan baik, ya di sini kami hadir bukan hanya punya mimpi, tapi kami juga punya peta jalan. Di sini kami hadir ya bukan hanya ekspansi bisnis ya, tapi sekali lagi ini menjadi cikal bakal komitmen masa depan, dan saya berharap sungguh-sungguh bisa membuka lebih banyak lagi peluang. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang IPO, bukan hanya untuk menggalang dana yang penting ya, tapi kalau dari Mary Riana Education sesungguhnya yang lebih kita inginkan adalah menggalang kepercayaan dari publik dan juga membuka lebih banyak lagi potensi kolaborasi, baik itu kolaborasi dari investor publik maupun juga dari institusi yang memang align dan sevisi dengan visi dari Mary Riana Education. Jadi itu sih yang kita lihat, banyak banget peluang yang terbuka besar dengan melangkahkan kaki bukan di Bursa Efek. Bukan cuma fundraising ya, tapi ada hal-hal yang lain yang juga bisa dilakukan oleh Mary Riana Education setelah nanti akan listing di Bursa Efek Indonesia. Sekarang sih sudah bisa terlihat lah ya di IPO. Ya. Udah kelihatan ya. Nah, ini nanti akan seperti apa? Target dari IPO-nya akan berapa? Kemudian nanti akan dialokasikan untuk apa saja gitu yang paling
penting seperti apa, Mas? Oke, ini menurut informasi dari underwriter ya, yang memang juga pasti bisa dilihat di prospektusnya di IPO. Jadi targetnya yang akan kita lepaskan itu sahamnya sekitar 20-25%. Oke. Harganya itu range dari 110 sampai 150. Ya, terus total pendanaannya berapa? Maksimum di 40 M yang kita raise. Akan digunakan untuk apa? Sudah pasti untuk ekspansi. Jadi 65% dari dananya itu nanti akan dialokasikan untuk Mary Riana Learning Center dan 35% untuk Mary Riana Events. Nah, tentu saja ekspansi ini bukan hanya penambahan lokasi dan program-program events ya, tapi termasuk di dalamnya juga berarti kan pengembangan SDM-nya, fasilitasnya dan semuanya. Jadi itu yang akan kita lakukan sudah pasti adalah untuk ekspansi. Karena itu satu hal yang memang sudah kita lakukan dengan baik tanpa IPO. Jadi ini hanya menduplikasi dan mengakselerasinya saja gitu.